Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 5. Nah, hari ini kita akan membahas subtema ketiga pembelajaran yang terakhir di semester 1, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan hati yang semangat dan hati yang baik. Ayo kita mulai. Oke, anak-anak kelas 6, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bersama dengan Dayu ya. Sana ada Dayu berkata, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Nah, sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalase. Nah, kamu akan mengenal satu lagi reklame ya, yang bernama dengan booklet. Nah, apa itu booklet? Mari kita belajar bersama dengan Dayu. Nah, anak-anak kelas 6, di sini adalah berbagai macam gambar booklet ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, kita lihat apa saja yang ada dalam foto tersebut. Kita belajar selanjutnya. Oke, anak-anak, kalian akan mengenal langkah-langkah dalam membuat booklet ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu booklet. Nah, booklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, dalam wirausaha, booklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi ya. Nah, pemilik usaha dapat memuat informasi berupa deskripsi, ada gambarnya, dan foto-foto tentang suatu produk. Nah, booklet biasanya terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan atau yang dijual ya. Nah, perhatikan langkah-langkah berikut, yaitu cara membuat booklet dengan tangan ya. Langkah pertama adalah pilihlah kertas dan tentukan jumlah halamannya. Misalnya dengan menggunakan kertas A4, lalu jumlah halamannya ada 6. Langkah kedua, lipat ketiga lembar kertas A4 menjadi dua bagian yang sama, seperti terlihat pada gambar di samping ini ya. Nah, selanjutnya langkah ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat tadi ya, sehingga membentuk suatu buku. Langkah keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halamannya. Misalnya 1, sampul depan, 2, daftar isi, 3, 4, 5, dan 6 mungkin isinya ya. Selanjutnya, langkah kelima, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halamannya ya. Kita gambar ya, yang menarik, yang keren ya, pada setiap halaman-halamannya. Langkah keenam, warnai gambar-gambarnya agar tampak lebih menarik ya. Wah, keren sekali gambarnya. Selanjutnya, kita ketemu dengan Benny. Di sana ada Benny. Benny berkata, pada pelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah. Nah, jadi kalian sudah belajar mengisi formulir ujian sekolah ya. Nah, sekarang kamu akan mempraktekkan pengisian formulir tersebut ya. Mari kita. Nah, anak-anak, pada halaman 183 kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah, apakah kamu masih ingat informasi apa saja yang kamu perlu tuliskan dalam formulir tersebut? Nah, jelaskan. Yang pertama, kita mengisi data pribadi kita seperti nama kita, nomor peserta ujian kita, dan tanggal lahir kita. Yang kedua adalah ada data mata pelajaran yang akan diujikan. Yang ketiga, tanggal ujiannya, tanggal berapa, kemudian kita kasih tanda tangan kita. Nah, selanjutnya, apa persamaan dan perbedaan dari formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya? Jadi
Persamaannya yaitu kedua-duanya harus diisi dengan data diri. Lalu keduanya harus dicantumi tanda tangan. Sedangkan perbedaannya, data formulir lembaran jawaban hanya boleh ditulis menggunakan pensil 2B, pensil untuk khusus ujian ya. Sedangkan formulir biasa dapat ditulis menggunakan pulpen atau alat tulis yang lain. Yang kedua, pada formulir lembar jawaban kita harus menyilang huruf yang kita tulis. Jawabannya kita silang ya. Sedangkan formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang ditulis. Sedangkan yang ketiga, formulir lembar jawaban digunakan untuk kepentingan ujian. Sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan, untuk mendaftar ke lomba atau mengikuti lomba ya. Oke. Di halaman 185 sampai 188 juga ada beberapa pertanyaan. Nah, mari kita bahas bersama-sama dari nomor 1. Apakah MEA atau MIA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu adalah merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara dalam menjual barangnya atau jasanya ke negara lain di kawasan ASEAN. Di nomor 2, apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Jadi setiap negara yang ada di ASEAN dapat menjual barang atau jasanya dengan begitu mudah. Lalu membuka juga jutaan lapangan kerja baru dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara bisa meningkat. Oke, pertanyaan ketiga ya, apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA ya? Jadi jawabannya dengan melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar memiliki daya saing di MEA ya. Nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnet dan medan magnet? Jelaskan. Jadi sifat-sifat magnet tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan, mampu menarik benda logam, memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan, saling tarik-menarik jika dua kutub yang berbeda. Sedangkan terjadi tolak-menolak jika dua kutubnya sama. Lalu daya tarik magnet dipengaruhi jaraknya dan kekuatan magnet itu sendiri. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 5. Sebutkan masing-masing 5 contoh benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu ya. Yang magnetis yaitu penggaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku ya. Sedangkan non-magnetis seperti pensil, batu, bola, gelas, kaca, dan meja. Yang benda yang bisa ditarik magnet dan tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Nomor 6, sebutkan 3 cara dalam membuat magnet. Yang pertama digosokkan dengan magnet. Yang kedua didekatkan dengan magnet yaitu dengan cara induksi. Yang ketiga yaitu dialiri dengan arus listrik ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui dan informasi penting apa saja yang biasanya dituliskan pada formulir tersebut. Jawabannya yaitu formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, formulir pengiriman barang, dan formulir lembar jawaban. Nah, informasi penting yang harus dituliskan dan adalah identitas diri atau data diri yang meliputi nama, alamat, tanggal lahir, serta terakhir tanda tangan. Ya. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Lalu apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Jadi daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri dari diri seseorang yang meliputi identitas dirinya, riwayat pendidikan, dan data-data lainnya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Nomor 9, bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Yaitu dengan cara, keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Nah, bagi saya sendiri, keberagaman ekonomi itu sangat bermanfaat karena membantu saya dalam memenuhi kebutuhan saya, baik itu barang maupun jasa dengan lebih dekat ya. Nomor 10, apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Jadi jawabannya, hampir semua kebutuhan saya dan keluarga saya dapat terpenuhi dari keberagaman ekonomi yang ada di sekitar rumah saya tinggal ya. Oke, anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah mendapatkan banyak ilmu pada hari ini ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.